Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lula Lutmila, saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai about router OS dan router board. Nah, di sini aku bakal nyebutin satu persatu apa saja yang bakal kita bahas selama di video ini. Yang pertama itu ada router OS dan router board, yang kedua ada router OS fitur, yang ketiga ada router board name, yang keempat ada router board tipe, sama yang terakhir itu ada arsitektur router board. Nah, pembahasan yang bakal pertama kali kita bahas itu tentang router OS. Apa sih router OS? Router OS adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang menyediakan berbagai fitur untuk mengelola dan mengkonfigurasi jaringan, seperti routing, firewall, pengaturan akses internet, hotspot, manajemen bandwidth, dan sebagainya lainnya. Jadi masih banyak yang lainnya yang bisa kita gunakan di router OS. Jadi router OS itu adalah software ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai router board. Router board merupakan sebuah perangkat keras atau hardware yang dibuat oleh Mikrotik. Nah, perangkat ini tuh bekerja dengan menggunakan sistem operasi yang berupa router OS. Jadi pada router board ini tuh kita akan menemukan, dan juga di router board ini tuh terdapat prosesor, RAM, dan memori flash. Dan selain itu, router board juga dapat menyediakan banyak arsitektur dan model yang berbeda. Jadi router board itu juga dia tuh menyediakan model yang berbeda-beda. Nah, jadi perbedaan router board dan router OS itu, kalau router board itu adalah hardware, yaitu perangkat keras atau perangkat yang terlihat. Sedangkan kalau misalnya router OS, yaitu software yang memang hanya ada di dalamnya saja, tapi dia tidak terlihat karena dia software. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai router OS fitur. Nah, router OS itu banyak banget fiturnya. Yang pertama yang bakal aku sebutin dulu satu-satu. Router OS fitur itu yang pertama ada support atau wireless network, yang kedua ada routing, yang ketiga ada firewall dan NAT, yang keempat ada QoS atau bandwidth management, yang kelima itu ada point-to-point tunneling, yang keenam ada user management, yang ketujuh ada tools. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu masing-masing fitur yang ada di router OS. Nah, yang pertama itu ada support atau wireless network. Nah, apa sih fitur wireless network itu? Nah, fitur wireless network ini kan kita tahu ya, kalau wireless itu kan nirkabel. Nah, wireless network ini tuh dia udah tertanam pada satu perangkat, ataupun bisa si wireless ini tuh bisa dipecah menjadi beberapa perangkat yang terfokus di wireless. Dan wireless ini tuh diperuntukkan untuk yang indoor dan juga outdoor. Jadi wireless ini tuh ada dua, itu ada indoor dan outdoor. Nah, di sini aku mau kasih tahu contoh dari wireless indoor dan wireless outdoor. Yang pertama contoh yang indoor itu wirelessnya itu ada cap wireless Mikrotik. Nah, sedangkan untuk contoh yang outdoor itu ada yang namanya wireless door point to point atau multi point. Itu salah satu contoh yang bisa aku sebutin dari fitur pertama router OS ini. Lalu fitur yang kedua ini ada routing. Nah, apa fitur routing itu? Fitur routing ini tuh dia untuk mengatur jalur atau rute lalu lintas data antar jaringan. Jadi dia itu yang mengatur jalurnya antar jaringan. Jadi dia yang mengatur pengiriman data antar jaringan tuh itu routing. Dan routing itu ada banyak, ada RIP, ada berbagai, ada contohnya. Contohnya tuh seperti ini, kayak RIP, SPF, PGP, RIP ING, terus ada OSPF3 gitu. Terus fitur yang ketiga itu ada firewall dan NAT. Nah, apa fitur yang ketiga ini? Fitur yang ketiga ini kan itu firewall dan NAT ya. Nah, di sini aku mau jelasin dulu fitur firewall. Nah, fitur firewall ini adalah sebagai proteksi. Sedangkan kalau misalnya kalau misalnya NAT, nah NAT ini tuh dia untuk melindungi atau untuk klien yang memiliki IP private yang pengen dia itu mengakses juga IP publik. Nah, contohnya dari fitur firewall dan NAT ini tuh contohnya dia itu untuk mengatasi serangan kayak gitu. Selanjutnya ada fitur yang keempat, itu ada QoS atau bandwidth management.
Nah, fitur ini tuh adalah untuk mengatur mikrotik kita. Jadi, yang mengatur mikrotik kita, yang memanajemen mikrotik kita itu fitur ini, yaitu fitur QoS atau bandwidth management. Selanjutnya itu ada fitur point-to-point tunneling. Apa sih fitur itu? Nah, fitur itu tuh digunakan ketika kita menggunakan remote server jarak jauh. Jadi, ketika kita menggunakan, contohnya ketika kita menggunakan remote fitur, dan kita tuh ada di jauh pokoknya dari yang server yang kita inginkan, terus kita jauh tapi kita mempunyai remote itu. Nah, itu tuh bisa menggunakan point to point tunneling. Nah, contohnya itu ada PPTP, ada PP terus ada SSTP, ada OpenVPN. Selanjutnya itu ada user management. Apa fitur ini? Nah, fitur ini tuh untuk mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, contohnya tuh itu kayak DHCP, proxy, hotspot. Nah, ini tuh digunakan untuk apa? Untuk mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, selanjutnya fitur yang terakhir itu ada tools. Tools ini tuh fitur ini tuh digunakan untuk uji coba mengecek mikrotik. Jadi, kalau misalnya kayak pokoknya ada uji coba fitur itu yang akan fitur ini yang bakal digunakannya gitu, karena dia digunakannya untuk mencoba uji coba fitur baru atau untuk mengecek gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai router board name. Nah, di sini ada 3 kategori nama pada perangkat router board. Jadi ada 3 nama yang dikategorikan router board name. Nah, yang pertama ada kategori berdasarkan simbol nama. Yang kedua itu ada kategori berdasarkan kata word atau perkata. Ada yang ketiga itu ada kategori berdasarkan exceptional naming. Nah, jadi router board name itu dibagi menjadi 3 kategori, teman-teman. Selanjutnya itu ada router board tipe. Nah, router board tipe ini merujuk pada jenis atau model dari perangkat router board mikrotik yang menunjukkan bentuk fisik, fitur, dan tujuan penggunaannya. Setiap tipe punya desain dan kemampuannya berbeda. Nah, disesuaikan sama kebutuhan jaringan tertentu. Nah, router board tipe ini dia tuh berbentuk fisik, tambah dia itu fungsi utamanya perangkat. Mulai dari tipe contohnya mulai dari tipe desktop rumahan, rack mount untuk ISP, hingga outer dan LTE untuk daerah terpencil. Selanjutnya ada arsitektur router board. Nah, arsitektur router board itu ada 3 yang aku kategoriin. Yang pertama itu ada arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Yang kedua itu software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Dan yang ketiga, untuk kalian yang ingin melihat lebih lengkap lagi tentang arsitektur mikrotik atau arsitektur router board, kalian bisa cek di website aja www.mikrotik.com /download. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan selama menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.